Shalom, selamat pagi. Mari, sebelum kita mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita mengawali dengan menyembah dan memuji Tuhan Yesus. Biarlah setiap langkah hidup kita terpenuhi dengan urapannya. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka
kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sebentar kami akan mendengar kebenaran akan sabda-Mu. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dan biarlah hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Mari pagi ini kita akan memulai doa pagi. Sebelum kita melakukan aktivitas kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Yang saya ambil tema pada pagi hari ini adalah hidup untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hidup orang percaya ini bukan tentang menerima berkat, bukan tentang mengambil bagian dari suatu kegiatan ibadah tertentu. Nah, melayani ini bukan sekedar aktivitas gerejawi juga, tetapi gaya hidup yang mencerminkan siapa Tuhan bagi kita dan siapa kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini kita mau bersama-sama membaca di dalam Matius pasalnya yang ke-20 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, seperti ayat tadi, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Begitu juga kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri adalah teladan tertinggi dalam kita melayani. Jika Tuhan saja melayani, maka kita sebagai pengikutnya dipanggil juga untuk hidup di dalam pola yang sama seperti hidup Tuhan Yesus. Di dalam 1 Yohanes dikatakan bahwa barang siapa mengaku bahwa dia ada di dalam dia, ya wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wajib. Hukumnya wajib Bapak Ibu Saudara. Jadi kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ketika kita mengaku bahwa kita adalah pengikut Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kenapa sebagai orang percaya kita itu harus melayani? Kenapa hidup kita gunakan untuk melayani Tuhan? Yang pertama, pelayanan adalah DNA orang percaya. Ya, karena kita mengaku bahwa kita ini adalah orang-orang atau kita ini percaya kepada Tuhan Yesus, maka DNA kita adalah DNA orang percaya. Dan sebagai orang yang memiliki DNA orang percaya, maka pelayanan itu harus ada di dalam kehidupan kita. Seperti dalam Efesus pasalnya yang kedua ayat 10 dikatakan, kita ini buatan Allah untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi DNA kita ini adalah DNA buatan Allah Bapak Ibu Saudara. DNA pelayanan yang ada di dalam diri kita, DNA pelayan yang ada di dalam hidup kita, itu adalah buatan Allah. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jadi kita didesain oleh Allah, bukan untuk melakukan pekerjaan yang jahat, atau bukan untuk melakukan pekerjaan yang sia-sia, tetapi kita didesain memiliki DNA untuk melakukan pekerjaan yang baik. Dan pelayanan ini bukan pilihan, tetapi panggilan. Jadi ketika kita melayani, itu bukan karena kita memilih untuk kita bisa melakukan pelayanan tersebut. Contoh, seorang bisa bermain musik, dia bisa main keyboard, kemudian dia pengen melayani, masa aku pengen melayani dan sebagainya. Tetapi kalau tidak ada kesempatan dari Tuhan, hal itu tidak mungkin terjadi Bapak Ibu Saudara. Jadi di sini pelayanan itu bukan pilihan tetapi panggilan dari Tuhan. Dan yang kedua, melayani Tuhan harus dilakukan dengan hati yang benar. Di dalam Kolose pasalnya yang ketiga ayat 23 sampai 24
Di sini dikatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Jadi, melayani di sini, kita melakukan sesuatu itu sama seperti untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Jadi melayani bukan untuk dilihat manusia, tetapi memang motivasi yang benar di dalam diri kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan melayani di sini bukan menjadi sebuah beban, tetapi melayani di sini adalah dengan penuh kasih, Bapak Ibu Saudara. Seperti Tuhan Yesus datang ke dunia, ketika dia melayani bukan sebagai beban. Hidupnya digunakan untuk melayani orang-orang di sekitarnya, itu bukan menjadi sebuah beban, tetapi karena kasih yang ada di dalam dirinya, maka dia melayani. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melayani Tuhan itu juga membutuhkan kesiapan dan pengorbanan. Karena jika tidak memiliki kesiapan dan pengorbanan untuk melayani, saya yakin dan percaya kita akan menjadi bosan, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Ketika kita melayani secara manusia, secara duniawi, kita tidak akan mendapatkan apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita tahu ketika kita melayani, kita tidak akan mendapatkan imbal balik apa-apa. Tetapi secara rohani, secara spiritual, kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Damai sejahtera yang luar biasa. Dan saya yakin dan percaya ketika kita melayani Tuhan, Tuhan akan mempersiapkan yang luar biasa, lebih baik di kehidupan kita yang akan mendatang. Di Roma pasalnya yang ke-12 ayat 11 di sini dikatakan, janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, pelayanan di sini Bapak Ibu Saudara mengorbankan waktu, tenaga dan kenyamanan. Terkadang ketika kita melayani, kita harus meninggalkan zona nyaman kita. Ketika kita dipanggil untuk melayani, terkadang kita harus meninggalkan hal-hal yang menurut kita menyenangkan. Seperti contoh, ketika kita dijadwal untuk melayani di gereja, kita bisa saja lebih memilih untuk nongkrong, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa saja sebelumnya kita sudah janjian sama teman-teman untuk nongkrong, tetapi kita dijadwal untuk melayani di gereja. Secara duniawi mungkin lebih enak nongkrong sama teman-teman daripada pelayanan. Tetapi ketika kita mengaku kita adalah pengikut Kristus, kita akan memilih untuk melayani, Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini kesetiaan lebih penting daripada kemampuan. Jadi, terkadang ada orang yang sudah dijadwal untuk melayani. Kamu nanti hari Minggu melayani ya? Oh iya siap. Hari Jumat latihan, oke siap. Tetapi di hari Sabtu ada acara atau ada pekerjaan untuk hari Minggunya. Dan dia mengorbankan pelayanannya untuk mengikuti acara di hari Minggu tersebut. Nah, terkadang kita seperti itu. Jadi, kesetiaan di sini ternyata lebih penting daripada kemampuan Bapak Ibu Saudara. Dan pelayanan ada harga yang harus dibayar. Tetapi itu tadi, jerih payahmu tidak akan sia-sia di dalam Tuhan. Tidak ada pelayanan yang sia-sia di mata Tuhan. Karena di mata dunia memang sia-sia, tetapi di mata Tuhan tidak. Kemudian yang terakhir, Tuhan memperlengkapi setiap orang untuk melayani. Di 1 Petrus pasalnya yang keempat ayat yang ke-10 berbunyi seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang. Nah, semua orang ternyata memiliki karunia, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang terlalu muda, tidak ada yang terlalu tua, atau tidak ada yang terlalu biasa atau luar biasa. Karena semua di dalam Tuhan, ketika ia mau dipakai Tuhan, kita semua adalah sama, Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada yang berpikir ya, Mas, aku gak punya talenta, Mas. Lah aku main musik gak bisa, aku singer gak bisa. Tapi kan salaman bisa, Bapak Ibu Saudara. Ya enggak? Salaman kan bisa, bisa aja kita jadi aser. Kemudian ngaku, aku gak pede, Mas. Aku kalau berdiri lama capek, kalau jadi aser nanti aku jimbe-jimbe seperti itu mungkin ya. Ya kita bisa memberitakan Kristus kepada orang-orang di sekitar, Bapak Ibu Saudara. Itu melayanan yang
sesungguhnya ketika kita berani memberitakan Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar kita, kita sedang melayani Tuhan Yesus. Jadi kita tidak boleh terpaku bahwa melayani hanya di dalam gereja saja, di tempat ibadah saja. Di luar itu kita juga harus melayani Tuhan. Dengan apa? Memberitakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita supaya mereka juga mengenal Tuhan Yesus dan mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, di sini dengan karunia yang berbeda-beda tadi, kita tidak boleh saling iri. Karena apa? Karunia berbeda itu tujuannya sama, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Mungkin ada yang, wah, aku jani solo main musik loh, tapi aku rati jadwal musik, aku cuma bawa kantong persembahan. Loh, apa bedanya Bapak Ibu Saudara? Ketika kita sudah dipilih Tuhan, mau kau dipakai di dalam pelayanan musik, di aser, kolekte, multimedia dan sebagainya. Ketika kau sudah dipakai Tuhan, ya itu adalah bagian yang terbaik yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Jadi jangan sampai kita iri. Karena apa? Tujuannya sama. Tujuan kita untuk melayani Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi ketika kita melayani, kita nggak boleh iri ya, karena tujuan kita adalah sama, yaitu untuk melayani Tuhan. Dan Tuhan memberi kemampuan lebih ketika kita mau melangkah. Terkadang kita mikir, aku nggak iso mas, nggak iso aku kayak gitu, aku iso nih kayak gini. Tetapi kita belum mencoba sudah mengatakan seperti itu. Nah ini terkadang kita membatasi. Padahal ketika kita mau melangkah, Tuhan akan memberi kemampuan yang lebih Bapak Ibu Saudara. Kita nggak boleh membatasi. Ketika kita dipilih untuk melayani, oke siap. Harus itu jawaban yang keluar dari mulut kita. Amin. Amin. Nah di sini aplikasi praktis untuk kita semua adalah yang pertama, sudahkah kita melayani dengan benar? Motivasi pelayanan kita sudah benar atau belum Bapak Ibu Saudara? Kalau sudah benar, pertahankan motivasi yang benar. Kalau belum, kita harus membenarkan motivasi kita dalam pelayanan. Pelayanan kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk pribadi kita sendiri, bukan untuk orang lain, tetapi fokusnya untuk Tuhan. Yang kedua, ketika kita belum menyadari karunia kita harus menemukan karunia kita. Jangan sampai kita berpikir kita ini ada orang yang nggak bisa apa-apa. Kita adalah orang yang bisa melayani Tuhan karena kita nggak mempunyai karunia. Kita semua di sini diberi karunia, maka kita harus mencari, kita harus menemukan karunia kita untuk melayani Tuhan. Kemudian memulai dari hal kecil, ya. Jadi kita tidak boleh ingin langsung melayani di suatu hal yang besar. Kita harus memulai dari hal yang kecil. Tidak boleh kita memiliki patokan bahwa pelayanan yang besar itu adalah yang di atas mimbar, sedangkan yang di bawah mimbar, yang di belakang mimbar itu bukan pelayanan yang besar. Tidak Bapak Ibu Saudara, semua pelayanan sama, tidak ada bedanya. Jadi kita harus memulai pelayanan dari hal-hal yang sederhana dan tetap setia di dalam Tuhan. Jangan sampai kita merasa lelah ketika kita melayani. Dan yang terakhir, pelayanan sebagai gaya hidup. Jadi ketika kita melayani, kita bukan hanya melayani di gereja, bukan hanya melayani di tempat ibadah, tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus melayani Tuhan dan menjadikan pelayanan sebagai gaya hidup. Untuk apa? Untuk orang-orang di sekitar kita boleh mengenal Tuhan Yesus dan boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini kita belajar hidup untuk melayani Tuhan bukan beban, melainkan kehormatan. Ketika kita melayani, sebenarnya kita sedang menyalurkan kasih Tuhan kepada dunia. Kiranya hidup kita menjadi alat di tangannya dan melalui pelayanan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati.